Di era digital ini, jutaan orang percaya pada sebuah kota gaib di Kalimantan yang konon lebih maju dari peradaban manusia, sebuah Atlantis versi Nusantara bernama Saranjana. Cerita tentang gedung pencakar langit emas dan mobil terbang yang lenyap dalam sekejap mata telah menjadi viral dan menakutkan. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa Saranjana bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan wilayah nyata yang terhapus secara sistematis dari ingatan kita? Jika Anda membuka Google Maps hari ini dan mengetik Saranjana, Anda tidak akan menemukan apa-apa selain hutan belantara dan lautan kosong di Kota Baru. Kekosongan digital ini memperkuat argumen kaum mistis bahwa kota ini berada di dimensi lain. Namun, benarkah tidak ada jejak sama sekali, atau kita yang salah melihat peta? Untuk menemukan kebenaran, kita harus memutar waktu mundur, jauh sebelum internet ada, ke era ketika penjelajah Eropa mempertaruhkan nyawa demi memetakan setiap inci Nusantara. Di dalam lemari arsip berdebu di Belanda, tersimpan sebuah dokumen tua yang menjadi kunci jawaban dari segala misteri ini. Siapakah orang yang pertama kali menuliskan nama itu? Tahun 1845, seorang naturalis berkebangsaan Jerman bernama Salomon Müller melakukan ekspedisi berbahaya menyusuri pesisir Kalimantan Selatan untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Müller bukanlah penulis fiksi, dia adalah ilmuwan yang terobsesi pada akurasi data geografi dan biologi. Apa yang ia temukan di ujung selatan pulau itu? Dalam peta bertajuk Kaart van de Kust en Binnenlanden van Banjarmasin, Müller dengan tegas menarik garis pantai dan menuliskan dua kata yang kini dianggap keramat, Tanjung Saranjana. Wilayah ini terletak tepat di selatan Pulau Laut, sejajar dengan wilayah Pulau Kerumputan. Jika ini kota hantu, mengapa ilmuwan Jerman memetakannya sebagai daratan fisik? Skeptis mungkin berkata itu salah cetak, tapi nama Saranjana muncul berulang kali dalam Kamus Geografi Belanda, Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek tahun 1869 sebagai tanjung berbatu yang nyata. Ini membuktikan bahwa bagi pemerintah kolonial, Saranjana adalah fakta administratif, bukan halusinasi. Lalu, kemana perginya tanah itu sekarang? Seiring berjalannya waktu dan pergantian kekuasaan, nama Tanjung Saranjana perlahan menghilang dari peta modern, digantikan dengan nama desa-desa baru atau sekedar dianggap sebagai tanjung tak berpenghuni. Penghapusan administratif inilah yang menciptakan celah bagi legenda untuk masuk. Tapi penduduk lokal punya versi cerita yang jauh lebih mengerikan. Apa yang mereka lihat? Nelayan di sekitar selat laut sering melaporkan fenomena ganjil. Di tengah malam yang gelap, mereka melihat sorot lampu kota megah yang berkilauan di kejauhan, lengkap dengan suara hiruk-pikuk pelabuhan. Namun saat didekati, cahaya itu lenyap, menyisakan lautan kosong yang dingin. Apakah mereka gila atau ada sesuatu di atmosfer sana? Disinilah kita harus meninggalkan mistis dan beralih ke fisika. Fenomena melihat kota melayang atau pulau yang meninggi di laut bukanlah hal baru bagi pelaut dunia. Sains menamainya dengan istilah yang diambil dari penyihir legenda Arthurian, Fata Morgana. Bagaimana sihir alam ini bekerja? Kunci utamanya adalah perbedaan suhu ekstrim. Di perairan tropis seperti Kota Baru, lapisan udara tepat di atas permukaan laut bisa jauh lebih dingin daripada udara di atasnya. Perbedaan densitas ini membelokkan cahaya, bekerja seperti lensa jaksasa yang menipu mata manusia. Apa yang sebenarnya terjadi pada retina kita? Jenis spesifik yang terjadi di sini adalah superior mirage. Fenomena ini tidak hanya memantulkan objek, tapi juga melakukan towering, merenggangkan objek secara vertikal. Sebuah pulau karang pendek atau kapal tongkang bisa terlihat memanjang ke atas menyerupai gedung pencakar langit. Apakah ini asal-usul gedung emas Saranjana? Lalu dari mana datangnya warna emas yang ikonik itu? Saat fenomena ini terjadi di kala senja atau malam hari, lampu kapal atau pantulan matahari terbenam akan terdistorsi dan menyebar, menciptakan ilusi pilar-pilar cahaya kuning keemasan yang solid. Otak kita dipaksa menerjemahkan cahaya acak ini menjadi bentuk yang kita kenal. Bentuk apa itu? Otak manusia adalah mesin pencari pola. Fenomena ini disebut pareidolia. Sama seperti kita melihat wajah di awan, penduduk lokal yang sudah dicekoki legenda Saranjana secara bawah sadar akan mencocokkan distorsi cahaya di laut menjadi bentuk gedung atau gerbang kota. Kita melihat apa yang ingin kita lihat. Seberapa kuat sugesti ini? Saranjana tidak sendirian. Di Selat Messina, Italia,
Penduduk sering melihat kastil-kastil melayang di atas air yang mereka sebut Istana Morgan Le Fay. Di China, ribuan orang pernah merekam kota hantu di atas sungai Xin'an. Polanya selalu sama, perairan luas, perbedaan suhu, dan legenda lokal. Apakah kita sedang dijebak oleh atmosfer bumi? Kembali ke Kota Baru, wilayah Tanjung Saranjana yang dipetakan Mueller sebenarnya adalah area berbukit yang menghadap langsung ke Laut Jawa yang terbuka. Kondisi geografis ini adalah laboratorium alam yang perfect untuk terciptanya inversi suhu yang memicu ilusi optik. Jadi Mueller memetakan tanahnya, tapi nelayan melihat ilusinya. Fenomena ini juga yang menjawab misteri Flying Dutchman, kapal hantu yang melayang di atas air. Secara fisika, itu adalah kapal nyata yang bayangannya diproyeksikan ke atas langit oleh pembiasan langit. Jika kapal bisa terbang, kenapa kota tidak bisa melayang? Logika ini menghancurkan sisi mistis, bukan? Namun bagaimana dengan orang-orang yang mengaku pernah masuk ke Saranjana dan kembali? Psikologi menyebut ini sebagai konfabulasi atau halusinasi kolektif yang dipicu oleh isolasi dan ekspektasi budaya. Ketika seseorang tersesat di hutan Kalimantan, otak yang stres memproduksi realitas alternatif untuk bertahan. Apakah cerita mereka bohong? Banyak cerita menyebutkan perbedaan waktu. Semalam di Saranjana sama dengan seminggu di dunia nyata. Dalam kajian neurologis, hilangnya persepsi waktu adalah gejala umum dari keadaan trans atau hipoksia, kekurangan oksigen, di medan berat. Hutan Kalimantan bukanlah tempat yang ramah bagi pikiran manusia yang lemah. Apa yang terjadi pada otak saat tersesat? Jadi kita memiliki dua lapisan kebenaran yang bertabrakan. Lapisan pertama, fakta geografis. Wilayah bernama Saranjana memang ada di peta 1845. Lapisan kedua, fenomena atmosfer. Fata Morgana menciptakan ilusi visual di lokasi tersebut. Legenda lahir ketika manusia gagal membedakan keduanya. Mengapa kita lebih suka percaya yang gaib? Teknologi satelit modern tidak berbohong. Citra Landsat dan Google Earth di koordinat yang diduga Saranjana hanya menunjukkan tutupan lahan hijau dan aktivitas pertambangan batu bara atau perkebunan sporadis. Tidak ada struktur metalik raksasa, tidak ada jalan raya emas. Satelit tidak bisa dihipnotis. Apakah ini akhir dari perdebatan? Satu faktor modern yang sering diabaikan, aktivitas pertambangan batu bara dan kapal tongkang di sekitar Kota Baru sangat masif. Lampu sorot tambang dan kapal di malam hari, jika dilihat dari jarak jauh melalui kabut laut, sangat mudah disalahartikan sebagai kota metropolitan. Apakah kita sedang memuja lampu proyeksi? Meskipun sains sudah menjawab, legenda Saranjana tidak akan mati. Kenapa? Karena manusia mencintai misteri. Kita bosan dengan dunia yang sudah terpetakan habis-habisan. Kita merindukan wilayah terra incognita, tanah tak bertuan di mana keajaiban masih mungkin terjadi. Saranjana adalah manifestasi harapan itu. Menariknya, lokasi Saranjana dalam cerita rakyat sering berpindah-pindah. Kadang di bukit, kadang di pulau laut, kadang di teluk. Sifat elusif ini justru memperkuat teori Fata Morgana karena ilusi optik memang bergantung pada sudut pandang pengamat dan posisi matahari, tidak pernah menetap di satu titik. Konsistensi dalam ketidakkonsistenan, bukan? Ironis bagi Solomon Mueller, karyanya memetakan Kalimantan demi ilmu pengetahuan, kini justru dijadikan kitab suci bagi pemburu hantu. Nama Tanjung Saranjana yang ia tulis dengan tinta hitam, kini ditulis ulang dengan tinta emas imajinasi publik. Apa yang akan dia katakan jika dia masih hidup? Namun ada sisi positif dari mitos ini, ketakutan akan wilayah gaib membuat sebagian hutan dan alam di wilayah tersebut tidak dijamah manusia, menjadi konservasi tak sengaja. Warga lokal menghormati batas wilayah itu. Mungkin membiarkan Saranjana tetap misterius adalah cara terbaik menjaga kelestarian alamnya. Kita orang kota sering menertawakan kepercayaan lokal sebagai tahayul, tapi kita lupa, sebelum ada GPS dan radar, pelaut Nusantara membaca alam, termasuk ilusi optik, sebagai tanda navigasi. Menyebut Saranjana hanya sebagai halusinasi adalah bentuk kesombongan yang mengabaikan kearifan lokal dalam membaca laut. Mari kita rangkum. Saranjana adalah nama geografis nyata dari tahun 1845 yang merujuk pada sebuah tanjung di Kota Baru. Legenda kotanya adalah dramatisasi dari fenomena alam superior mirage dan bias kognitif manusia. Dua hal berbeda yang dijahit menjadi satu selimut misteri yang tebal. Apakah penjelasan ini cukup memuaskan Anda?
Sayangnya, konten creator sering memelintir fakta ini demi views. Mereka menjual ketakutan, bukan pengetahuan. Padahal realitas bahwa atmosfer bumi bisa memproyeksikan bayangan kota di langit jauh lebih menakjubkan daripada cerita hantu murahan manapun. Alam semesta tidak butuh sihir untuk membuat kita takjub. Namun begitu, sains tidak pernah menutup kemungkinan 100%. Mungkin Fata Morgana hanyalah tirai penutup, atau mungkin peta Solomon Mueller adalah peringatan batas wilayah yang tak boleh dilanggar. Di antara data dan doa, selalu ada ruang sempit untuk keraguan. Disitulah Saranjana hidup abadi. Lain kali Anda mendengar tentang kota gaib Saranjana, ingatlah ini. Anda tidak sedang mendengar cerita hantu, melainkan gema dari peta kuno yang terlupakan dan tarian cahaya di atas lautan Khatulistiwa. Solomon Mueller telah memberinya nama, alam memberinya visual, dan kita memberinya nyawa melalui cerita. Saranjana itu ada, bukan di dimensi lain, tetapi di perbatasan tipis antara sejarah, fisika, dan imajinasi liar manusia. Pertanyaan sekarang, apakah Anda cukup berani untuk mengunjungi koordinat aslinya?